Halo teman-teman, kali ini kita masuk mengenai materi caring dalam keperawatan. Sebagai perawat atau nurse, materi yang sangat penting dan menentukan adalah memahami konsep caring dan mampu menanamkan dalam hati, disirami dan dipupuk untuk mampu memperlihatkan kemampuan soft skill sebagai perawat, yaitu empati, bertanggung jawab, dan tanggung jawab, dan mampu belajar seumur hidup. Dan itu semua akan berhasil dicapai oleh perawat kalau mereka mampu memahami apa itu caring. Saat ini, caring adalah isu besar dalam profesionalisme keperawatan. Mata ajar ini mendeskripsikan tentang keperawatan dasar, di mana perawat akan mendalami konsep sebagai dasar ilmu keperawatan. Diharapkan perawat mampu memahami tentang pentingnya perilaku caring sebagai dasar yang harus dikuasai oleh perawat atau nurse. Pengalaman ilmu untuk menolong sesama memerlukan kemampuan khusus dan kepedulian sosial yang besar, menurut Abdalati 1989. Untuk itu, perawat memerlukan kemampuan khusus dan kepedulian sosial yang mencakup keterampilan intelektual, teknikal, dan interpersonal yang tercermin dalam perilaku caring atau kasih sayang atau cinta, menurut Johnson 1989. Caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang berpikir, berperasaan, dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Caring dalam keperawatan dipelajari dari berbagai macam filosofi dan perspektif etik. Human care merupakan hal yang mendasar dalam teori caring. Menurut Pasquale dan Arnold 1989 serta Watson 1979, human care terdiri dari upaya untuk melindungi, meningkatkan, dan menjaga atau mengabdikan rasa kemanusiaan dengan membantu orang lain mencari arti dalam sakit, penderitaan, dan keberadaannya, serta membantu orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pengendalian diri. Watson 1979, yang terkenal dengan Theory of Human Care, mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia, dengan demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Meyerhoff memandang caring sebagai suatu proses yang berorientasi pada tujuan membantu orang lain untuk bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Meyerhoff juga memperkenalkan sifat caring seperti sabar, jujur, dan rendah hati. Sobel mendefinisikan caring sebagai suatu rasa peduli, hormat, dan menghargai orang lain. Artinya, memberi perhatian dan mempelajari kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang berpikir, bertindak, dan berperasaan. Caring sebagai suatu moral imperatif atau bentuk moral, sehingga perawat harus terdiri dari orang-orang yang bermoral baik dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan pasien, yang mempertahankan martabat dan menghargai pasien sebagai seorang manusia, bukan malah melakukan tindakan amoral pada saat melakukan tugas pendampingan perawatan. Caring juga sebagai suatu afek yang digambarkan sebagai suatu emosi, perasaan belas kasih atau empati terhadap pasien yang mendorong perawat untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Dengan demikian, perasaan tersebut harus ada dalam diri setiap perawat supaya mereka bisa merawat pasien. Mariner dan Tomei 1994 menyatakan bahwa caring merupakan pengetahuan kemanusiaan, inti dari praktek keperawatan yang bersifat etik dan filosofikal. Caring bukan semata-mata perilaku. Caring adalah cara yang memiliki makna dan memotivasi tindakan. Caring didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien, menurut Carrot et al. 1999. Sikap caring diberikan melalui kejujuran, kepercayaan, dan niat baik. Caring menolong klien meningkatkan perubahan positif dalam aspek fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Bersikap caring untuk klien dan bekerja bersama dengan klien dari berbagai lingkungan merupakan esensi keperawatan. Dalam memberikan asuhan, perawat menggunakan keahlian, kata-kata yang lemah lembut, sentuhan, memberikan harapan, selalu berada di samping klien, dan bersikap caring sebagai media pemberi asuhan. Menurut Corrut, Steele, Moffett, Ray, Meyer, Cooper, dan Burroughs 1999. Para perawat dapat diminta untuk merawat, namun tidak dapat diperintah untuk memberikan asuhan dengan menggunakan spirit caring. Spirit caring seyogyanya harus tumbuh dari dalam diri perawat dan berasal dari hati perawat yang terdalam. Spirit caring bukan hanya memperlihatkan apa yang dikerjakan perawat yang bersifat tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan siapa dia. Oleh karenanya, setiap perawat dapat memperlihatkan cara yang berbeda ketika memberikan asuhan kepada klien. Beberapa ahli merumuskan konsep caring dalam beberapa teori. Menurut Watson, ada 7 asumsi yang mendasari konsep caring. Ketujuh asumsi tersebut adalah: caring hanya akan efektif bila diperlihatkan dan dipraktekkan secara interpersonal. Caring terdiri dari faktor karatif yang berasal dari kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan manusia atau klien. Caring yang efektif dapat meningkatkan kesehatan individu dan keluarga. Caring merupakan respon yang diterima oleh seseorang, tidak hanya saat itu saja, namun juga mempengaruhi akan seperti apa seseorang tersebut nantinya. Lingkungan yang penuh caring sangat potensial untuk mendukung perkembangan seseorang dan mempengaruhi seseorang dalam memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Caring lebih kompleks daripada curing. Praktik caring memadukan antara pengetahuan biofisik dengan pengetahuan mengenai perilaku manusia yang berguna dalam peningkatan derajat kesehatan dan membantu klien yang sakit. Caring merupakan inti dari keperawatan, menurut Julia 1995.
Weston juga menekankan dalam sikap caring ini harus tercermin 10 faktor karatif yang berasal dari perpaduan nilai-nilai humanistik dengan ilmu pengetahuan dasar. Faktor karatif membantu perawat untuk menghargai manusia dari dimensi pekerjaan perawat, kehidupan, dan dari pengalaman nyata berinteraksi dengan orang lain sehingga tercapai kepuasan dalam melayani dan membantu klien. 10 faktor karatif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik. Perawat menumbuhkan rasa puas karena mampu memberikan sesuatu kepada klien. Selain itu, perawat juga memperlihatkan kemampuan diri dengan memberikan pendidikan kesehatan pada klien. Yang kedua, memberikan kepercayaan, harapan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Di samping itu, perawat meningkatkan perilaku klien dalam mencari pertolongan kesehatan. Yang ketiga, menumbuhkan kesensitifan terhadap diri dan orang lain. Perawat belajar menghargai kesensitifan dan perasaan klien, sehingga ia sendiri dapat menjadi lebih sensitif, murni, dan bersikap wajar pada orang lain. Yang keempat, mengembangkan hubungan saling percaya. Perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami klien, sehingga karakter yang diperlukan dalam faktor ini antara lain adalah kongruen, empati, dan kehangatan. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien. Perawat memberikan waktunya dengan mendengarkan semua keluhan dan perasaan klien. Yang keenam, penggunaan sistematis metode penyelesaian masalah untuk pengambilan keputusan. Perawat menggunakan metode proses keperawatan sebagai pola pikir dan pendekatan asuhan kepada klien. Yang ketujuh, peningkatan pembelajaran dan pengajaran interpersonal, memberikan asuhan mandiri, menetapkan kebutuhan personal, dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan personal klien. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan fisik, mental, sosiokultural, dan spiritual yang mendukung. Perawat perlu mengenali pengaruh lingkungan internal dan eksternal klien terhadap kesehatan dan kondisi penyakit klien. Yang kesembilan, memberikan bimbingan dalam memuaskan kebutuhan manusiawi. Perawat perlu mengenali kebutuhan komprehensif diri dan klien. Pemenuhan kebutuhan paling dasar perlu dicapai sebelum beralih ke tingkat selanjutnya. Yang ke-10, mengizinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan diri dan kematangan jiwa klien dapat dicapai. Kadang-kadang, seorang klien perlu dihadapkan pada pengalaman atau pemikiran yang bersifat provokatif. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang diri sendiri, menurut Julia 1995. Dari ke-10 faktor karatif tersebut, Watson merumuskan 3 faktor karatif yang menjadi filosofi dasar dari konsep caring. 3 faktor karatif tersebut adalah pembentukan sistem nilai humanistik dan altruistik, memberikan harapan dan kepercayaan, serta menumbuhkan sensitivitas terhadap diri sendiri dan orang lain, menurut Julia 1995. Ke-10 faktor karatif di atas perlu selalu dilakukan oleh perawat agar semua aspek dalam diri klien dapat tertangani sehingga asuhan keperawatan profesional dan bermutu dapat diwujudkan. Selain itu, melalui penerapan faktor karatif ini, perawat juga dapat belajar untuk lebih memahami diri sebelum memahami orang lain, menurut Nur Rahmah 2006. Leininger 1991 mengemukakan teori culture, care, diversity, dan universality. Beberapa konsep yang didefinisikan antara lain. Yang pertama, kultural berkenaan dengan pembelajaran dan berbagi sistem nilai, kepercayaan, norma, dan gaya hidup antar kelompok yang dapat mempengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam pola tertentu. Yang kedua, keanekaragaman kultural dalam caring menunjukkan adanya variasi dan perbedaan dalam arti, pola, nilai, cara hidup, atau simbol care antara kelompok orang yang berhubungan, mendukung, atau perbedaan dalam mengekspresikan human care. Yang ketiga, cultural care didefinisikan sebagai subjektivitas dan objektivitas dalam pembelajaran dan pertukaran nilai, kepercayaan dan pola hidup yang mendukung dan memfasilitasi individu atau kelompok dalam upaya mempertahankan kesehatan, meningkatkan kondisi sejahtera, mencegah penyakit, dan meminimalkan kesakitan. Dimensi struktur sosial dan budaya terdiri dari keyakinan atau agama, aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, sejarah, dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku manusia dalam lingkungan yang berbeda. Care sebagai kata benda diartikan sebagai fenomena abstrak dan konkret yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, atau perilaku lain yang berkaitan untuk orang lain dalam meningkatkan kondisi kehidupannya. Care sebagai kata kerja diartikan sebagai suatu tindakan dan kegiatan untuk membimbing, mendukung, dan ada untuk orang lain guna meningkatkan kondisi kehidupan atau dalam menghadapi kematian. Caring dalam profesionalisme perawat diartikan sebagai pendidikan kognitif dan formal mengenai pengetahuan care, serta keterampilan dan keahlian untuk mendampingi, mendukung, membimbing, dan memfasilitasi individu secara langsung dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupannya, mengatasi ketidakmampuan atau kecacatan, atau dalam bekerja dengan klien, menurut Julia 1995 dan Madeleine 1990.